Seperti sabda Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha." Yang artinya, kalau saya boleh perintah seorang untuk sujud kepada selain Allah, aku perintahkan, kalau boleh, tapi enggak boleh, perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Kalau boleh ya tentunya. Tapi tentu ini tidak boleh ya. Kenapa? Karena li'idhami haqqihi alaih, karena betapa besar hak seorang suami terhadap istri. Sampai para ulama menjelaskan di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, seorang wanita kalau sudah menikah, maka dia lebih harus taat kepada suaminya daripada kedua orang tuanya. Ini sudah sering saya sampaikan. Kenapa bisa demikian? Mungkin sebagian wanita protes, "Ya Ustaz, suamiku baru kenal saya beberapa bulan, baru saya menikah dengan dia. Ayah dan ibuku merawatku sejak kecil, pengorbanan, kemudian sekarang ketaatan berpindah, lebih taat kepada daripada ayah dan ibuku." Jawabannya iya, itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah meletakkan syariat tersebut, Nabi SAW meletakkan syariat tersebut karena ada maslahat besar yang dilihat oleh syariat. Bahwasanya keutuhan rumah tangga, ketaatan istri kepada suami ini sangat penting dalam membina masyarakat madani, kata orang. Ya, masyarakat Islami. Dibutuhkan ada rumah tangga yang berjalan dengan baik, yang di mana suami sebagai pemimpin, istri tunduk kepada suami, yang mengerti akan hak-hak suami. Sampai-sampai demi kemaslahatan ini, karena kita namanya masyarakat dibangun di atas dari rumah, skala rumah tangga. Ya. Demi untuk mencapai kemaslahatan ini sampai syariat meletakkan kalau seorang wanita sudah menikah, dia harus lebih taat kepada suaminya daripada kedua orang tuanya. Hadisnya jelas ya, hadis ini. Walau kuntu amiran ahadan yasjudu li ghairillah, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau dia taat kepada suaminya, maka sebab besar dia masuk surga. Kalau dia tidak taat kepada suaminya, sebab besar dia masuk neraka jahanam. Ya. Seperti juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis yang masyhur juga, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya bahwasanya wanita idza shalatil mar'atu khamsaha, ya. Shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hasanat farjaha qila laha udkhil jannata min ayyi babin min abwabil jannati syi'ti. Jika seorang wanita salat 5 waktu, ya, salat 5 waktu. Enggak usah salat sunnah, enggak usah salat witir, enggak usah salat malam, enggak usah. Shamat syahra, puasa Ramadan. Sudah ini aja. Enggak usah puasa sunnah, enggak usah puasa Syawal, enggak usah puasa Arafah, enggak usah, sudah puasa Ramadan doang. Menjaga kemaluan, tidak selingkuh, tidak punya hubungan dengan laki-laki lain. Yang penting ini, ata'at zaujaha, taat kepada suami. Dikatakan kepadanya, masuklah engkau surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Mudah sebenarnya ya. Nah, wanita wajar dia ngurus suami tidak gampang. Ngurus suami, berkhidmat kepada suami, tahan perasaan, ngurus anak-anak, sehingga seandainya dia tidak sholat sunnah, syariat kasih uzur. Memang tugasnya berat, tapi dia harus berjuang. Saya tidak pungkiri suami bekerja, tapi istri tidak kalah berat pekerjaan di rumah ya. Dia ngurus anak-anak, kadang-kadang ngurus pendidikan mereka, ya, kadang-kadang ngurus kebersihan rumah, kadang-kadang ngurus suami ya. Ini berat, sehingga seandainya dia sholat 5 waktu saja, enggak sholat yang lainnya. Kemudian dia puasa Ramadan saja, tidak puasa-puasa yang lainnya. Dia jaga kemaluannya, tidak selingkuh, tidak punya hubungan sama laki-laki lain. Yang penting dia taat kepada suaminya. Maka dikatakan padanya, udkhulil jannata min ayyi babin min abwabil jannati syi'ti. Masuklah kau surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Ini menunjukkan pahalanya sangat besar. Kemudian hadis yang masyhur juga, ya, hadis yang masyhur. Ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya-tanya kepada Nabi,
Maka Nabi tidak ada kaitannya, tapi Nabi ingin nasihat kepada wanita ini. Kelihatan wanita ini semangat bertanya tentang agama. Maka Nabi arahkan kepada perkara yang lebih penting daripada itu semua bagi sang wanita. Nabi tanya sama dia, "Adzatu ba'lin anti?" Padahal dia tadi ngobrol sama Nabi bicara lain. Dia bukan sedang mengeluhkan suaminya. Dia bukan sedang curhat tentang suaminya, enggak. Dia sedang bertanya kepada Nabi masalah agama. Tapi Nabi SAW melihat ada perkara penting yang harus diketahui oleh wanita ini. Kata Nabi, "Adzatu ba'lin anti?" Kau punya suami? Engkau punya suami? Anti punya suami? Kata wanita tersebut, "Na'am, iya saya punya suami." Nabi SAW bertanya, bagaimana sikapmu terhadap dia? Apa jawaban wanita ini? Perhatikan. "Ma'alu juhdan illa ma'ajaztu anhu." Ya, kata dia, "La alu juhdan," kata wanita tersebut. "La alu juhdan," ya. "Illa la alu juhdan illa ma ajaztu anhu." Yaitu aku berusaha keras berkhidmat kepadanya kecuali aku tidak mampu. Kata dia, aku berusaha ya semaksimal mungkin. Alu juhdan semaksimal mungkin maksudnya. Mungkin berkhidmat kepada suami. Kecuali yang aku tidak mampu, berarti. Kecuali illa ma ajaztu anhu, ya. Kecuali yang aku tidak mampu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuri aina anti minhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuri aina anti minhu." Saya baca apa namanya? Saya baca kata Nabi, lihatlah bagaimana posisimu kepada suamimu. Saya baca penjelasan para ulama dalam buku-buku syarah hadis, mereka berkata maksudnya unzuri, maksudnya ta'ammali, renungkan. Jangan buru-buru. Saya istri yang baik, renungkan dulu, renungkan. Ya, coba kembali. Kalau ada CCTV putar kembali ke belakang. Artinya jangan kita serta merta merasa bahwasanya kita wanita solehah, sudah menjalankan hak suami. Rasulullah SAW mengatakan, "Unzuri aina anti minhu." Ta'ammali, renungkanlah, pikirkan kembali, lihat-lihat lagi, cek lagi. Aina anti minhu, bagaimana posisimu di hati suamimu. Kemudian kata Nabi SAW, kenapa Nabi suruh dia merenungkan? Fa innahu jannatuki wa naruki. Fa innahu jannatuki wa naruki. Sungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Apa maksudnya? Para ulama menjelaskan, yaitu kalau suami ridho kepadamu, mau masuk surga. Ibarat kita sekarang kalau meraih keridhaan orang tua, ayah kita ridho sama kita, ibu kita ridho sama kita, senang ketemu kita, ya udah insya Allah masuk surga, pintu surga di depan mata. Nah, perempuan sama suaminya. Sampai Nabi SAW, kamu renungkanlah dirimu, bagaimana posisimu di hati suamimu. Ya, suamimu nyamankah dengan kamu? Ya, nyamankah? Renungkan. Kalau kamu enggak ada, dia gelisahkah cari kamu, atau dia bahagia kalau kamu lagi di rumah? Kalau dia di luar rumah, dia pengen pulang atau tidak? Atau dia selalu alasan, nantilah mami saya safar dulu, enggak pengen pulang. Kita bisa nilai bagaimana hati kita di sisi suami kita. Rasulullah SAW ta'ammali, renungkan. Karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Seorang berusaha mencari keridhaan suaminya. Kalau dia bisa meraih keridhaan suaminya, dia mudah masuk surga. Ini dalil-dalil menjelaskan bahwasanya di antara sebab utama seorang wanita masuk surga adalah berakhlak yang baik kepada suami. Ya. Sebaliknya, kalau dia ternyata buruk kepada suaminya, maka dia mudah masuk neraka jahanam. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ma'ruf juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbatul Aid, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berkhutbah kepada para laki, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju para wanita, Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna." Ya ma'syaran nisa
tasaddaqna fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Kata Nabi, wahai para wanita, banyaklah kalian bersedekah karena kalian paling banyak penghuni neraka jahanam. Kalian banyak penghuni neraka. Ada seorang wanita bertanya, "Lima ya Rasulullah?" Kenapa bisa ya Rasulullah? Kenapa bisa kami para wanita banyak penghuni neraka jahanam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawabannya mudah. Fa inna kunna takfurnal ashir. Kata Nabi, fa inna kunna takfurnal ashir wa tukthirna syaka. Kalian suka ingkar kepada kebaikan suami. Ya. Kufur nikmat. Kufur nikmat suami. Kufur nikmat artinya lupa. Kemudian apa? Suka ngeluh. Suka mengeluh. Suami udah kasih ini, sudah kasih anu, masih minta tambah uang jajan kah? Minta beli ini barulah. Suami sudah banting tulang, hampir tulangnya patah, masih disuruh-suruh. Apa namanya? Ini sebab bikin masuk neraka. Apa? Takfurnal ashir. Sampai sebenarnya mengatakan, di antara dalil menunjukkan dosa besar, Rasulullah menamakannya dengan kufur, lafal kufur. Ya. Rasulullah SAW menamakan dengan lafal kufur. Dia bukan kufur agama, ya, tapi kufur kepada nikmat suami. Kufur kepada nikmat suami itu lupa, tidak tahu terima kasih kalau bahasa kita, tidak tahu terima kasih kepada suami. Ya. Seakan-akan semua yang suami lakukan itu kewajiban dia. Tidak ada rasa bersyukur, tidak ada terima kasih, tidak ada penghormatan. Ini paling sebab utama mudah sekali masuk neraka jahanam. Sangat mudah sekali membuat orang masuk neraka jahanam. Maka ibu-ibu hati-hati ibu-ibu. Sikap terhadap suami ini pengaruh surga atau neraka. Kalau tukthirna syaka, suka mengeluh. Hati-hati. Ya. Sekali lagi saya bilang pada ibu-ibu, ini pengajian kita untuk direnungkan, ya. Bukan sekedar untuk dijadikan wawasan, saya sudah ngerti dalilnya, ya, direnungkan. Ya, apalagi sudah ngaji, kita niat masuk surga, hidup cuma sebentar, ntar lagi kita kalau bisa tua, banyak di antara kita yang mati muda. Ya. Udah tua ya udah. Nanti suami udah meninggal, nangis. Nyesal. Ya. Bilang, ya Allah, kenapa saya dulu? Coba kalau dia masih hidup, saya akan berbuat baik sama dia. Kalau dia hidup lagi, mungkin begitu digituin lagi. Oleh karenanya hari-hari ini banyak sebagian ibu-ibu telepon nangis, seakan-akan ada penyesalan. Ya, sikapnya kepada suami kayaknya kurang. Padahal dia mungkin sudah baik, cuma ya dia tahu bahwasanya pintu surganya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang wanita, ya, mumpung dia punya suami, kalau suaminya udah kenal agama, ya ini kesempatan bagi dia untuk berbakti sebisa-bisanya. Lihat kata wanita tadi, la alujuh, dan aku berusaha semaksimal mungkin illa ma ajaztu anhu, kecuali yang saya tidak mampu ya Rasulullah. Ini wanita yang baik seperti ini. Ini dalil bahwasanya sikap yang salah kepada suami, ya, merupakan dosa besar. Seperti dalil yang lain, seperti kata Rasulullah SAW, ya, salasatun, ya, la tarfa'u salatahum, la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Kata Nabi, ada 3 orang yang solatnya tidak naik di atas kepalanya, solatnya tidak terima. 3 orang solatnya tidak diterima. Orang ketiga ada 2 riwayat. Ada yang mengatakan yaitu imra'atan batat wa zawjuha anha karih. Imra'atun batat wa zawjuha anha karih. Artinya seorang wanita tidur sementara suaminya jengkel. Ini tentu maksudnya kesalahan pada istri. Kalau suaminya yang salah dia jengkel enggak urusan ya. Tapi ini kondisinya istri yang salah, enggak masalah apa. Istrinya cuek aja tidur, suaminya marah-marah dibiarin dia tidur ya. Ini tidak diterima salatnya. Ya. Dalam riwayat yang lain, imra'atun asat zaujaha
hatta tarji'. Ya. Wanita yang membangkang suaminya sampai kembali. Jadi tidak diterima sholatnya. Ngambek sama suami 2 hari, 3 hari, seminggu, kabur ke rumah orang tua, kabur ke rumah teman, lari ke apartemen teman. Ya. Dia yang salah padahal. Ya. Sholatnya tidak diterima. Sholat malam, sholat fardu. Kasihan ibu-ibu. Ya. Oleh karenanya seorang hati-hati ya. Ya, sering-sering minta maaf sama suami. Ini kalau suami maafin selesai dong. Jadi kalau suami enggak maaf, dendam dalam hatinya, mungkin tidak ungkapkan. Apalagi suami-suami orang Indonesia, Masya Allah, orangnya lembut-lembut ya, ngalah-ngalah tapi dalam hati dendam. Ya, nyimpen dalam hati. Sebagian orang ungkapin, dia suka dia ungkapin. Ada dia disimpan dalam hati, tapi dendamnya sampai cepat tua ya. Sebagian laki-laki cepat tua gara-gara istrinya. Cepat kena jantung, cepat darah tinggi ya. Kasihan. Saya kalau dapat keluhan dari sebagian orang-orang yang datang ke rumah, kasihan banget ya. Kalau udah menderita di rumah itu kayaknya kasihan, kayaknya dunia ini enggak ada artinya. Dia di rumah istrinya ngomel-ngomel, tidak dihargai. Allah musta'an. Mudah-mudahan ibu-ibu tidak seperti ibu wanita soleha insyaallah. Baik, yang berikutnya contoh ya tentang wanita yang tidak mau memenuhi ajakan suaminya, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyi fa'abat fabata ghadban la'anat malaika hatta tusbih, ya. La'anat hal malaika. Ini hadis ibu-ibu juga udah pada tahu. Hatta tusbih. Wanita yang tidak memenuhi panggilan suaminya, wanita yang tidak memenuhi panggilan suaminya untuk digauli ya, dilaknat malaikat. Dalam riwayat yang lain ya, illa alladhi fis sama' sakhitan illa alladhi kana fis sama' sakhitan 'alaiha. Yang di langit Allah murka sama dia. Ini saya ingin jelaskan bahwasanya adab terhadap suami, akhlak yang terhadap suami bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang sepele ya. Dia sebab masuk surga. Kalau seorang berakhlak mulia kepada suaminya, mudah dia masuk surga. Kalau dia berakhlak buruk, dia juga masuk neraka.